Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 5 langkah mengampuni orang terdekat. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku yang saya kasihi, mengampuni seseorang bukanlah hal yang mudah. Terlebih jika yang menyakiti kita adalah orang terdekat. Misalnya saja orang tua, pasangan hidup, saudara kandung, atau sahabat karib. Umumnya orang Kristen paham bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan. Masalahnya, bisakah kita mengampuni jika hati masih menyimpan kemarahan, kebencian, dan dendam? Inilah 5 langkah penting yang perlu kita ambil agar dapat mengampuni orang lain. Pengampunan adalah sebuah proses. Jadi, terapkanlah langkah-langkah ini secara bertahap, berulang-ulang, sesuai waktu yang Anda butuhkan. Langkah yang pertama, milikilah pandangan tidak ada manusia yang sempurna. Saudaraku yang saya kasihi, ketika membenci seseorang, kita cenderung mempunyai pikiran negatif terhadap orang tersebut. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi jelas, semua manusia berbuat dosa dan punya kelemahan. Kita mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mereka yang menyakiti kita, tetapi kita juga manusia berdosa. Jadi, janganlah kita membandingkan besar kecilnya dosa. Kedengarannya memang tidak adil, tapi coba kita renungkan. Tuhan Yesus telah mati untuk segala jenis dosa. Dia menerima kita yang tidak sempurna ini. Karena itu, hendaknya kita juga menerima sesama kita yang tidak sempurna. Kemudian langkah yang kedua, doakan orang yang menyakiti kita. Saudaraku yang saya kasihi, mendoakan musuh adalah tantangan yang berat, tetapi dapat memberikan manfaat luar biasa bagi pertumbuhan pribadi dan kesembuhan batin kita.
Sewaktu berdoa, kita akan terdorong untuk melepaskan kemarahan dan kebencian. Mendoakan orang yang menyakiti kita juga membuat kita lebih mengandalkan kekuatan Tuhan untuk membentuk hati kita agar rela mengampuni. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian yang ketiga, langkah untuk mengampuni adalah serahkan penghakiman kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengajar kita agar tidak terperangkap dalam kebencian dan dendam. Memang ketika disakiti, kita cenderung ingin membalas. Kita mungkin pantas membalas rasa sakit itu, tetapi kita harus bisa berkomitmen untuk tidak melakukannya. Pembalasan adalah hak Tuhan sepenuhnya. Memilih menyerahkan penghakiman kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita menghormati otoritas Tuhan yang tertinggi. Kemudian yang keempat, cara untuk mengampuni. Balas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang saya kasihi, setelah kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, kita perlu menjalin komunikasi dengan orang yang menyakiti kita. Ini hal yang berat, dan pada tahap ini kita membutuhkan bantuan Tuhan. Kita perlu mengisi diri kita dengan kasih Yesus. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kemudian yang kelima, cara atau langkah mengampuni, yakni fokus kepada rancangan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, kejadian yang menyakitkan biasanya sulit untuk dilupakan, apalagi jika menimpa kita berulang-ulang. Memang, kita mungkin tidak bisa melupakan sepenuhnya, tapi kita bisa berusaha untuk tidak selalu mengingat-ingat peristiwa itu. Terus-menerus berfokus pada orang yang menyakiti kita akan menahan langkah kita di tempat. Untuk dapat melangkah maju, kita perlu mengembalikan fokus kita kepada rancangan Tuhan. Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mengampuni orang yang menyakiti kita adalah hal yang mungkin. Awali langkah kita dengan mengambil keputusan untuk
mempunyai hati yang mau mengampuni. Selanjutnya, praktekkan 5 langkah pengampunan yang sudah kita bahas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti halnya Engkau telah mengampuni kesalahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Apa yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Lindungilah kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkanlah kami dari segala virus-virus yang mematikan. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.